Dalam kabarnya, senjata ini bisa memusnahkan seluruh peradaban umat manusia dalam sekejap karena ini merupakan senjata nuklir yang benar-benar dahsyat dan bisa menghancurkan seisi bumi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa bulan lalu kita sempat membahas tentang Nikola Tesla. Pembahasan tentang ilmuwan yang satu ini memang menarik sekali untuk dibicarakan, geng. Karena kenapa? Banyak rahasia-rahasia, banyak hal-hal yang menakjubkan tersimpan di dalam sejarah hidupnya. Nikola Tesla adalah salah satu ilmuwan jenius yang pernah hidup di muka bumi ini. Namun sayangnya banyak sekali penemuan-penemuan dia yang tidak dihargai dan bahkan banyak sekali diklaim oleh ilmuwan lain sebagai temuan mereka. Padahal aslinya itu merupakan temuan Nikola Tesla. Ada salah satu penemuan Nikola Tesla yang cukup fenomenal, yaitu sebuah tower yang dapat menghasilkan listrik statis, yang dimana dikabarkan sebenarnya kita di dunia ini tidak perlu bayar listrik. Listrik itu gratis. Ini dikarenakan tower Tesla atau menara Tesla atau yang lebih dikenal dengan menara Wardenclyffe dibangun oleh Nikola Tesla sebagai pembangkit listrik, dan ini masih dalam tahap percobaan gitu ya untuk listrik nirkabel atau listrik tanpa kabel yang dibangun pada era 1901 sampai dengan 1917. Letaknya di daerah Shoreham, New York, Amerika Serikat. Namun sayang di saat itu Nikola Tesla mendapatkan dana pembangunan menara tersebut dari JP Morgan. Dan JP Morgan justru meminta Tesla untuk menciptakan penemuan lain sebenarnya yang lebih komersial. Atas penemuan Nikola Tesla ini, JP Morgan justru melihat hal ini tidak baik untuk bisnis. Karena di saat itu dia melihat ini bisa menguntungkan banyak manusia tanpa harus membayar. Dan di saat itu JP Morgan selaku pendana atau investor dalam proyek yang dilakukan oleh Nikola Tesla langsung memberhentikan pendanaan dan menghancurkan menara tersebut. Nah, itu adalah penemuan yang cukup fenomenal dari Nikola Tesla. Namun hari ini kita tidak akan membahas hal tersebut, justru kita akan membahas hal lain, yang dimana Nikola Tesla ini juga menemukan sebuah senjata pemusnah massal yang sampai saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya alias menghilang. Nama senjata ini adalah Tesla Death Ray. Langsung aja kita bahas tentang senjata yang satu ini di sisi lain. Teori konspirasi banyak menyebar tentang senjata yang satu ini, geng. Penciptaan senjata pemusnah massal oleh ilmuwan terbesar yang pernah ada di muka bumi, yaitu Nikola Tesla, itu benar-benar menjadi pertanyaan banyak orang gara-gara keberadaan senjata itu saat ini tidak diketahui. Dalam kabarnya, senjata ini bisa memusnahkan seluruh peradaban umat manusia dalam sekejap karena ini merupakan senjata nuklir yang benar-benar dahsyat dan bisa menghancurkan seisi bumi. Namun semasa hidupnya, ketika ditanyakan kepada Tesla untuk apa dia menciptakan senjata tersebut, justru berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Nikola Tesla mengatakan kalau senjata pemusnah massal yang dia buat justru akan menjadi sebuah solusi untuk perdamaian dunia dan mencegah terjadinya perang. Nah, kok bisa Tesla berpikir yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh masyarakat Amerika di saat itu dan bahkan masyarakat dunia? Perlu diketahui nih, geng, Nikola Tesla ini adalah pemegang hak paten untuk sekitar 3.000 penemuan-penemuannya di dalam bidang kelistrikan seperti induksi koil, lampu pijar, dinamo, transformer, dan juga kondensor. Dan juga dia dikenal karena kontribusinya yang sangat besar dalam penelitian listrik alternating current atau yang disebut dengan AC. Nah, jika kita melihat rekam jejak daripada Nikola Tesla ini, dia selalu dikaitkan dengan penemuan-penemuan yang benar-benar sudah sangat maju, alias penemuan yang digunakan di era modern padahal dia hidup di zaman dahulu. Jadi penemuan dia itu 1000 langkah lebih maju dibandingkan peradaban di saat itu.
Nah, lalu Tesla juga terkenal karena selalu dikaitkan dengan sebuah peristiwa ledakan yang luar biasa besarnya terjadi di Rusia, yaitu ledakan Tunguska. Nah, banyak masyarakat Rusia yang meyakini ledakan tersebut dikarenakan Tesla sedang mencoba mentransmisikan energi listrik tegangan tinggi menggunakan menara Wardenclyffe. Lalu tepat pada tahun 1938 di dalam sebuah sesi wawancara, disitulah Nikola Tesla menyatakan sebuah pernyataan yang benar-benar menggemparkan dunia. Entah dia keceplosan, entah dia memang pengen jujur di saat itu, dia tiba-tiba membocorkan sebuah proyek yang sedang dia jalankan, yaitu penemuan tentang senjata pemusnah massal yang dia yakini apabila senjata itu dimiliki oleh tangan yang salah atau seseorang yang jahat, maka orang tersebut bisa menguasai seisi dunia hanya dengan satu tombol. Dan senjata itu dikenal dengan Tesla Death Ray. Di sini gue bacakan ya kalimat yang dikatakan oleh Tesla. Tesla mengatakan, senjata ini dapat mengirim pancaran partikel yang terkonsentrasi melalui udara, kemudian akan terbang dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Dengan energi yang sebesar ini, maka dia dapat menggugurkan hingga 10.000 pesawat tempur dalam jarak 250 mil dan membunuh jutaan tentara musuh langsung di tempat. Kebayang gak tuh? Itu kalimat dari Nikola Tesla langsung. Menurut Nikola Tesla dibutuhkan 4 penemuan yang dikombinasikan menjadi satu untuk bisa menciptakan senjata jenis ini. Penemuan pertama adalah sebuah peralatan yang bisa meniadakan pengaruh atmosfer terhadap partikel-partikel tersebut. Jadi atmosfer bumi itu nggak ada fungsinya ketika benda ini diledakkan. Terus yang kedua, metode untuk menghasilkan potensi kekuatan listrik yang sangat besar. Dibayangin tuh, kekuatan listrik yang sangat besar udah pasti menciptakan api yang gede banget atau justru bikin orang kesetrum seluruh isi bumi. Lalu penemuan ketiga, untuk meningkatkan kekuatan listrik yang dihasilkan hingga mencapai 50 juta volt. Dipastikan orang yang berada di sekitar ledakan tidak akan ada yang hidup, hangus terbakar. Lalu penemuan keempat adalah pembuatan sebuah alat untuk melontarkan kekuatan listrik yang telah dihasilkan. Nah, jadi di penemuan keempat ini adalah alat pelontarnya. Jadi ibaratkan sebuah granat nih yang bisa meledak, nah harus dipasangkan ke sebuah alat pelontar agar granat itu tertuju kepada musuh. Sesampainya di tempat musuh barulah meledak. Nah, jadi penemuan keempat itu tujuannya untuk melontarkan bom atau peluru senjata pemusnah massal ini. Menurut Tesla, dia sudah menguji coba 2 dari penemuan tersebut. Jadi yang dijabarkan oleh Tesla tadi ada 4. 2 diantaranya dia udah temuin dan bahkan sudah diuji coba. Sisa 2 lagi yang belum dia uji coba, tapi dia sudah menemukannya. Ya mungkin gak masuk akal juga ya, tiba-tiba Tesla menguji coba sekaligus 4-4-nya, ya berarti dia sudah meledakkan isi bumi kan. Jadi dia mencoba satu persatu dan yang baru dia coba itu 2. Dan di saat itu, tiba-tiba Nikola Tesla keterbatasan dana. Dia membutuhkan sekitar 2 juta dolar dan batas waktunya itu dalam tempo waktu 3 bulan. Memang kalau misalkan dilihat jumlah uangnya cukup besar dan waktunya terlalu singkat. Tapi hasil penemuan Nikola Tesla ini jauh lebih menguntungkan apabila ini terjadi gitu. Dan seandainya proyek ini disetujui, maka Nikola Tesla berencana membangun sejumlah menara pembangkit listrik di wilayah perbatasan. Dan di saat itu Nikola Tesla telah mengajukan kepada pemerintah Amerika Serikat dan dia mensyaratkan satu syarat kepada pemerintah. Apabila ini disetujui, maka dia meminta proyek ini hanya dia yang mengerjakan. Tidak boleh ada campur tangan dari ahli-ahli atau ilmuwan yang lain. Dan Tesla juga mengatakan semua rancangannya sudah terkonsep, sudah tertulis di dalam arsip pribadinya dan telah disimpan rapat. Dan di saat itu Nikola Tesla telah mengajukan kepada pemerintah Amerika Serikat dan dia mensyaratkan satu syarat kepada pemerintah. Apabila ini disetujui, maka dia meminta proyek ini hanya dia yang mengerjakan. Tidak boleh ada campur tangan dari ahli-ahli atau ilmuwan yang lain. Dan Tesla juga mengatakan semua rancangannya sudah terkonsep, sudah tertulis di dalam arsip pribadinya dan telah disimpan rapat. Di saat itu, apa yang dikerjakan oleh Nikola Tesla itu sudah terdengar oleh masyarakat di saat itu, dan
banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Nikola Tesla. Mereka mengatakan, Nikola Tesla ini hanya mengada-ngada. Namun di dalam dunia sains, hal yang dijelaskan oleh Nikola Tesla itu semuanya masuk akal. Pancaran partikel yang digunakan oleh Tesla sebagai senjata pemusnah massal ini dalam keterangannya dia justru sudah sering dijumpai di era modern sekarang. Tapi masyarakat zaman dulu justru nggak percaya kalau yang dikerjakan oleh Tesla ini beneran ada. Pancaran partikel hanyalah pancaran cahaya yang mengandung berbagai gelombang elektromagnetik. Salah satu penggunaannya kalau di era modern sekarang itu pada alat operasi sinar laser yang digunakan untuk operasi pembedahan otak. Nah, itu adalah salah satu bahan untuk membuat alat peledak versi Tesla ini. Dan tentunya skala pancaran partikel yang dimaksud oleh Tesla itu kekuatannya jauh lebih besar daripada pancaran laser pada alat operasi biasa. Lalu, pertanyaan kembali lagi nih geng, kenapa Tesla berniat untuk membuat senjata pemusnah massal? Ternyata jawabannya, Nikola Tesla memiliki pemahaman atau pemikiran dia sendiri, yang menurut dia hal ini justru menguntungkan umat manusia. Menurut dia, senjata pemusnah massal yang akan dia ciptakan justru menjadi solusi dan dapat mencegah orang-orang untuk melakukan perang dunia lagi. Dan pernyataan ini dia nyatakan itu di saat selesai perang dunia pertama. Jadi perang dunia kedua belum terjadi nih geng. Selesai perang dunia pertama langsung dia berpikir untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Dan ketika perang dunia kedua udah mau masuk nih, sudah mulai hampir pecah, disitulah Nikola Tesla berniat untuk memikirkan sebuah alat yang dapat menghentikan atau mencegah perang dunia kedua terjadi, yaitu menciptakan senjata pemusnah massal. Ada salah satu catatan Nikola Tesla, di situ dia menulis, selama bertahun-tahun aku mencoba untuk mencari solusi dari masalah terberat umat manusia, yaitu bagaimana menjaga perdamaian dunia. Lalu mengenai Tesla Death Ray ini, Nikola Tesla justru mengatakan penemuan ini akan membuat perang menjadi tidak mungkin. Sinar kematian itu akan mengelilingi perbatasan setiap negara seperti tembok Cina, namun tidak terlihat. Dan tembok ini jutaan kali lebih sulit untuk ditembus bahkan oleh pesawat tempur sekalipun. Jadi kalian bayangin tuh ya, udah kayak di dalam film-film Transformer. Jadi Nikola Tesla akan membuat sebuah tiang-tiang atau menara-menara yang berupa pagar elektromagnetik. Apabila negara-negara ini ingin menyeberang ke negara lain untuk tujuan perang, maka pesawat tempur, alat perang mereka akan terhalangi oleh alat tersebut. Nah, jadi yang dimaksud oleh Tesla adalah alat pemusnah massal itu kayak gitu. Jadi di setiap negara orang lain tidak bisa atau tidak akan menjajah negara lain. Namun sayangnya Nikola Tesla di saat itu adalah seorang warga Amerika Serikat. Untuk mendapatkan dana menciptakan sebuah alat pencegah perang, ya otomatis ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya Amerika Serikat emang hobi perang geng. Dia jualannya jualannya senjata. Kalau nggak ada perang, terus apa yang mau dihasilkan? Emang negara mereka subur. Jadi intinya Nikola Tesla ingin menciptakan sebuah senjata yang berupa alat pelindung diri yang benar-benar bisa memusnahkan setiap orang yang iseng ingin masuk ke negara tersebut. Jadi semua negara tuh dibikin kuat sama Nikola Tesla. Ya jelas Amerika tidak mau. JP Morgan langsung menolak. Sampai akhirnya ide ini pun berangsur-angsur terlupakan. Amerika Serikat yang di saat itu justru menganggap hal yang ditawarkan oleh Tesla tidak menguntungkan mereka, tanpa sadar itu justru hal yang benar-benar bisa menguntungkan mereka apabila tercipta. Karena kan cuma mereka yang punya, otomatis mereka bisa menjual mahal ke negara-negara lain gitu. Dan ketertarikan terhadap alat Tesla ini akhirnya benar-benar memudar dan menghilang. Sampai pada suatu ketika kematian Tesla pun tiba, dan di saat itu ingatan mengenai senjata pemusnah massal Tesla ini kembali terangkat. Dan hal ini muncul bersamaan dengan sebuah misteri yang cukup membingungkan dunia. Di saat itu Nikola Tesla meninggal di New York di lantai 33 kamar 3327 pada usia 86 tahun. Nikola Tesla tidak pernah menikah. Jadi semua harta-hartanya dan dokumen-dokumen pribadinya seharusnya diwariskan kepada saudara-saudaranya yang lain. Namun yang aneh di sini adalah tidak lama setelah kematian Nikola Tesla, beberapa agen dari Alien Property Custodian, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, langsung menyita seluruh dokumen-dokumen pribadi
milik Tesla. Padahal Nikola Tesla sendiri adalah warga resmi Amerika Serikat. Kenapa harta bendanya bisa disita? Dan hal ini juga diakui oleh FBI dalam situs resminya FBI. Kalau dibuka situs resminya FBI itu jelas banget ada di sana gitu ya, pernyataan tentang penyitaan semua harta benda milik Nikola Tesla. Misteri dari kematian Nikola Tesla ini akhirnya semakin bertambah. Yang selama ini ditahan-tahan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu mendanai dan menyetujui pembuatan senjata pemusnah massal yang tiba-tiba oleh pemerintah Amerika Serikat merasa itu penting dan perlu. Namun sayangnya si penciptanya sudah mati, sudah meninggal dunia. Dan di saat itu pemerintah penasaran mana letak dokumen rancangan Tesla Death Ray alias senjata pemusnah massal milik Nikola Tesla yang sempat dia ajukan. Ternyata pemerintah Amerika Serikat di saat itu tidak menemukan data dan dokumen rancangan senjata tersebut. Dan rancangan tersebut dicurigai telah dimusnahkan oleh Tesla atau justru telah dia simpan di suatu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Sampai akhirnya, agen dari Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara lain berlomba-lomba untuk mencari dokumen penting milik Nikola Tesla itu. Namun, sampai saat sekarang ini, dokumen itu masih dicari dan belum ditemukan. Nah, kalian mungkin ada yang sifat atau jiwa detektifnya tinggi, menjadi agen, kalian bisa cari tuh dokumen Nikola Tesla. Kalau kalian yang nemuin di sebuah gua di gunung yang tinggi sunyi, tempat hukuman para dewa gitu ya. Nah, itu mantap tuh, bisa menciptakan senjata pemusnah massal. Nanti kalian ajuin ke Pak Jokowi biar negara kita jadi negara superpower ya kan. Atau misalkan kalau kalian bener-bener pengen nyari, penasaran, nggak perlu jadi seorang detektif, ke dukun aja, minta diterawang di ini ya kan, di ember, dicari ya kan, di mana nih sama dukun jindan ya kan, di mana nih Habib kan bisa menerawang masa depan nih kayak gitu ya kan, di mana nih data dan dokumen Nikola Tesla. Istilah kata ya mencari hal itu, mencari di mana letaknya gitu kan. Kadang-kadang nah jadi intinya gitu, dokumen tersebut menghilang, tidak ada yang bisa menemukan atau tidak ada yang tahu letak dokumen itu sampai detik ini. Nah, teka-teki tentang keberadaan dokumen milik Nikola Tesla ini benar-benar menjadi tanda tanya besar. Nikola Tesla sempat berada di Amerika Serikat dan juga sempat berada di daerah Uni Soviet. Yang jelas dua negara ini saling bermusuhan. George Kagan, dia ini adalah seorang jenderal angkatan udara Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang meyakini kalau dokumen milik Nikola Tesla ini justru berada di tangan Uni Soviet atau yang sekarang disebut dengan negara Rusia. Jadi gak heran nih ya, kenapa Rusia punya senjata pemusnah massal yang lebih besar dari milik Amerika Serikat. Nah, kenapa dugaan ini bisa muncul dari si jenderal tersebut? Ternyata di dalam ceritanya Nikola Tesla tidak hanya mempresentasikan temuannya ini atau rancangannya ini kepada Amerika Serikat doang, karena dia tahu Amerika Serikat di saat itu cuek sama dia dan indikasi bakal ditolaknya itu lebih besar gitu. Makanya dia mencoba ke Rusia atau di saat itu Uni Soviet. Dia mempresentasikan temuannya ini supaya ya Soviet tertarik gitu. Dan bahkan kabarnya Nikola Tesla juga telah mempresentasikan kepada beberapa negara lain, negara-negara kecil gitu ya, karena Amerika Serikat telah menolak hal ini. Tapi ini belum pasti sih beritanya. Tapi kalau misalkan di Rusia itu udah pasti jelas banget. Kalau beberapa negara lain ya tidak ada data yang benar-benar valid menunjukkan hal tersebut. Tapi kemungkinan besarnya ada. Bahkan Nikola Tesla diketahui pernah menawarkan senjata ini kepada Inggris dengan harga $3 juta dan tempo waktu pengerjaan selama 3 bulan. Namun sayangnya di saat itu kerajaan Inggris tidak merespon dengan baik tawaran Nikola Tesla. Namun satu-satunya negara yang benar-benar menyambut dengan tangan terbuka, menyambut dengan baik itu justru Uni Soviet, karena di saat itu Uni Soviet merasa tertarik dengan ilmuwan jenius yang satu ini. Sehingga ini konon katanya nih geng ya, dicurigai pada tahun 1937, setahun sebelum Tesla mempresentasikan idenya ini ke publik, dia telah mempresentasikan hal ini terlebih dahulu kepada Amtorg Trading Corporation, salah satu perwakilan Uni Soviet yang ada di New York. Lalu 2 tahun kemudian setelah dia mempresentasikan tersebut, dia melakukan uji coba tahap pertama dari rancangannya ini di hadapan pihak Uni Soviet. Barulah setelah itu dia menerima uang sebesar $25.000. Namun setelah itu tidak ada data dan kejelasan lain tentang bagaimana kelanjutan dari proyek ini karena benar-benar rahasia. Dan ada kecurigaan lain juga. Menurut Amerika Serikat, Nikola Tesla justru tidak merancang hal ini atau tidak membangun hal ini untuk Uni Soviet, tapi dia justru hanya menjual rancangannya
papernya. Jadi kayak dokumennya itu dia jual ke Uni Soviet dan Uni Soviet membangun itu sendiri. Ini ada dua isu nih. Entah alat itu benar-benar dijual oleh Nikola Tesla dalam bentuk yang sudah jadi kepada Uni Soviet atau hanya rancangan yang masih dalam bentuk dokumen. Nah, dugaan dan teori-teori ini semakin diperkuat dikarenakan di saat Uni Soviet mencoba melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 1979, itu ada sebuah senjata yang cukup menakjubkan dunia yang dikeluarkan oleh Soviet. Pada masa perang tersebut terlihat sebuah cahaya aneh yang dikeluarkan oleh helikopter Uni Soviet dan diarahkan ke tentara lawannya. Cahaya tersebut benar-benar menewaskan para tentara lawan, namun tidak membuat para tentara itu membusuk hingga 1 bulan lamanya. Nah, itu aneh banget, geng. Dan saat diteliti, banyak yang mencurigai kalau Uni Soviet menggunakan gas beracun jenis baru. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa keanehan tersebut adalah hasil dari senjata berelektromagnetik yang sangat kuat, alias ada hubungannya dengan penemuan Nikola Tesla. Jadi bisa disimpulkan kalau Uni Soviet berhasil membuat atau memiliki senjata rancangan Nikola Tesla, yaitu Tesla Death Ray. Hanya saja sudah dimodifikasi mungkin dalam bentuk yang lebih kecil, jadi tidak memusnahkan sekaligus. Dan atas apa yang dimiliki oleh Uni Soviet ini, pihak Amerika Serikat seolah-olah merasa kaget dan seolah-olah mereka tidak memiliki apa yang dirancang oleh Nikola Tesla. Padahal banyak juga yang mengisukan kalau ternyata Amerika Serikat justru juga mempunyai sebuah senjata rancangan dari Nikola Tesla. Teori ini didukung dan memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu ini terjadi pada tahun 1958, 15 tahun setelah kematian Nikola Tesla. Salah satu badan pemerintah Amerika Serikat yang disingkat dengan DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency telah meneliti senjata partikel baru untuk militer mereka. Nah, meskipun skalanya lebih kecil, namun prinsip dan teori yang mereka gunakan sama persis dengan ide Nikola Tesla. Namun sayangnya proyek ini harus diberhentikan ya karena kurangnya sumber daya. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang mereka gunakan dalam perang tidak mampu memproyeksikan kekuatan pancaran yang dibutuhkan oleh senjata tersebut. Sampai saat sekarang ini, senjata itu hanya menjadi rahasia di dua pihak negara ini. Jadi jangan heran, geng, kalau kalian ada yang bilang, wah, bangsa Indonesia nih kapan majunya gitu kan? Lihat negara lain udah bikin nuklir bla 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 gitu. Perlu kalian ketahui, otaknya cuma satu, yaitu Nikola Tesla. Tapi sayangnya dia hidup di dua negara itu waktu itu. Dia tidak pernah datang ke Tebet, dia nggak pernah datang ke Kota Palu atau Kalimantan atau ke Papua atau ke Aceh segala macam. Dia cuma main di New York sama Moskow. Kalau dia datang ke Indonesia di saat itu, mungkin kita juga kecipratan. Nah, berbeda dengan Cina ya. Mungkin Cina karena dia deket banget sama Rusia, jadi agak kecipratan senjata kayak gitu. Ya, kita doakan lah ya, semoga suatu hari anak bangsa kita ya kan, Indonesia, itu juga bisa sejenius Nikola Tesla dan menciptakan senjata kayak gini sehingga negara kita tuh menjadi negara yang kuat. Bravo Indonesia!